Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap Dewan Takmir Masjid Gelora Indah Kota Purwokerto rahimakumullah. Kemudian yang saya hormati pula para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta yang berbahagia, saudara dan saudari, serta adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kembali menghadiri pengajian rutin setiap ba'da maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Dan insyaallah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai pada bagian kitab yang berjudul Kitabul Jami' pada bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan dari akhlak yang buruk. Dan kita akan bahas hadis yang ke-24 malam ini, yaitu sebuah hadis yang kandungannya berisi tentang larangan mencela orang yang sudah meninggal. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kita telah membahas ya berkaitan dengan hadis-hadis yang melarang kita untuk menggunakan lisan yang buruk, ya, termasuk mencela. Cuma di hadis yang ke-24 ini, yang malam ini akan kita bahas, ini lebih spesifik, ya, lebih khusus lagi, yaitu membahas larangan dari mencela orang, ya, tapi yang sudah meninggal, sudah jadi mayit. Dan ini biasanya sering terjadi napa mboten? Sering ya? Masih ya. Kadang ketika si orang tadi baru meninggal, baru saja meninggal begitu ya, mungkin masih dimandikan ya, masih nunggu prosesi pemakaman. Biasanya ya ada orang-orang yang apa? Mungkin cerita-cerita itu ngumpul takziah. Biasanya ya, muncullah ya pembahasan-pembahasan yang menjelek-jelekan si mayit. Apalagi misal kondisi meninggalnya mungkin kurang baik begitu ya. Ya misal karena sakit atau ada sesuatu, nah, biasanya ada dikait-kaitkan dengan apa? Koi si mulane, nah, pas uripe bla 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 begitu kan gitu. Kemudian ya bahkan ketika sudah lama sekalipun, ya sudah dikubur lama, ya sudah meninggal beberapa waktu yang
lama, ya kadang masih diungkit-ungkit, ya masih diungkit-ungkit keburukannya oleh seseorang. Maka ini tidak boleh, ya. Tidak boleh. Cuma nanti ada rinciannya, ya. Nanti ada rinciannya. Secara asal memang tidak boleh bagi seorang muslim untuk mencela, ya, orang yang sudah meninggal. Baik, hadisnya adalah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencaci, mencela orang-orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Kenapa? Di antara alasannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada hasil dari amalan yang telah mereka kerjakan di dunia. Karena sesungguhnya mereka telah sampai pada hasil yang mereka kerjakan di dunia. Baik, tadi hadisnya adalah disebutkan, ya, di awal bahwasanya hadisnya riwayat Bukhari. Baik, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya kehormatan seorang muslim itu tidak hanya harus dijaga ketika masih hidup saja, ya. Tentu kita sudah memaklumi bahwasanya kehormatan seorang muslim itu wajib kita jaga, ya. Tapi yang perlu kita perhatikan juga, kehormatan itu ternyata tidak hanya dituntut untuk dijaga ketika masih hidup saja. Ternyata ketika seseorang, ya, seorang muslim itu meninggal dunia, ternyata kehormatannya tetap harus dijaga. Karena memang kehormatan seorang muslim itu adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung. Ada sebuah perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat Ka'bah. Ketika beliau melihat Ka'bah, beliau mengatakan atau beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma a'dhamaki wa a'dhama hurmatak, betapa agung engkau wahai Ka'bah dan betapa agung pula kehormatanmu. Ya. Jadi
keagungan Ka'bah itu dari sisi apanya? Zatnya begitu ya. Memang Ka'bah itu besar, agung, dan juga kehormatannya. Setuju nggih? Tentu kita sepakat bahwasanya Ka'bah itu adalah bangunan yang sangat mulia bagi kaum muslimin. Ka'bah itu adalah kiblat ya bagi kita semuanya. Mungkin sedikit ilustrasi saja ya. Misal ya. Ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Ka'bah. Ya mungkin ngotori lah gitu misal gitu. Katakanlah yang sederhana saja ya. Kalau orang sini kan mungkin habis makan gorengan kerotin yang tembok nih. Ya, lap-lapannya ke tembok. Misal tuh, ada orang yang kayak gitu ke Ka'bah. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Habis makan gorengan gitu ya. Ya, lap-lapan ke situ. Misal. Pasti banyak ya yang geram. Ya kan? Bahkan langsung disikap nih. Ini permisalan saja nih, permisalan saja. Mungkin hal sepele seperti itu yang ngotori Ka'bah pasti banyak yang tidak terima. Kenapa? Karena Ka'bah sesuatu yang mulia. Ya enggak? Itu sekedar mungkin ngotori sedikit saja. Pasti ya banyak yang enggak terima. Mungkin kalau viral di sosial media begitu ya. Wah, sudah banyak yang nyerang ya ke akun orang tadi misal. Nah, dan nggak bisa dibayangkan jika perbuatannya ya jauh lebih parah dari sekedar ngotori. Tapi titik poinnya adalah ini ilustrasi ini ingin menunjukkan bahwasannya Ka'bah itu sesuatu yang sangat mulia. Maka pantas saja Nabi SAW tadi mengatakan demikian. Ya, wahai Ka'bah, engkau sangat agung dan agung pula kehormatanmu. Sepakat ya? Sepakat. Tetapi Nabi SAW melanjutkan, wal mu'minu a'dhamu hurmatan 'indallahi minka. Tetapi seorang mukmin, orang yang beriman itu lebih mulia, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dirimu. Maksudnya daripada engkau ya Ka'bah. Berarti kehormatan orang yang beriman itu lebih tinggi daripada Ka'bah. Nah, kalau kita tadi ya bisa nggak terima kalau Ka'bah dikotori, ya, diganggu kehormatannya oleh seseorang, ya maka tentunya ya konsep yang benar adalah seorang mukmin tentunya kehormatannya itu harus ya lebih dijaga lagi, kan begitu. Kalau sekedar ngelapi ya minyak ke Ka'bah saja banyak yang nggak terima, ya maka seharusnya ya mencela, ya menghibah, memfitnah orang yang beriman harusnya ini adalah sesuatu yang ditentang, ya sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang yang beriman, kan seperti itu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya kehormatan seorang mukmin betul-betul sangat
tinggi, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi tidak hanya ketika masih hidup, tetapi ketika sudah meninggal. Sehingga pernah terjadi sebuah kisah ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menghadiri penyelenggaraan jenazah Maimunah, ya, radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Maimunah radhiyallahu anha. Nah, Maimunah radhiyallahu anha ini ketika meninggal, kemudian jenazahnya sedang diurus, ya. Ibnu Abbas yang menghadirinya, ya. Dan beliau termasuk keponakan gitu ya. Masih hubungannya adalah Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Nah, ketika orang-orang akan gotong, bahasa Indonesia ini apa ya? Gotong ya. Membawa lah gitu ya, membawa jenazahnya Maimunah radhiyallahu anha, maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhihi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'tum na'syaha fala tuza'zi'uha. Ketika kalian ingin mengangkat kerandanya, fala tuza'zi'uha. Jangan kalian sampai gerak-gerak, ya. Wala tuzalziluha, jangan sampai goyang-goyang. Warfuqu, tapi angkatlah dengan penuh kelembutan. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Dan sebagian ulama ketika mendapati atau mengomentari hadis ini, ya, sebagian ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani itu mengatakan dari hadis tadi, ya, ketika Ibnu Abbas mengingatkan ketika ngangkat jenazahnya Maimunah radhiyallahu anha itu jangan sampai goyang-goyang, ya, pokoknya yang lembut. Ya. Ini faedahnya apa? Bahwasanya kehormatan seorang mukmin, orang yang beriman, itu tetap ada meskipun sudah meninggal. Ya, ketika hidup, beliau merupakan Maimunah radhiyallahu anha merupakan istri Nabi SAW yang tentunya kehormatannya harus lebih dijaga lagi. Maka sama ketika meninggal pun demikian, ya, sampai-sampai Ibnu Abbas mengingatkan kalau ngangkat itu jangan sembarangan gitu ya. Sing alon-alon yang lembut, jangan sampai gerak-gerak. Itu. Kemudian ada juga hadis lain yang menjelaskan bagaimana orang beriman ketika sudah meninggal juga harus dijaga. Bahkan sampai fisiknya. Maka Nabi SAW mengatakan inna kasra idhamil mu'min mayyitan, ya, inna kasra idhamil mu'mini mayyitan mithla kasrihi hayyan.
Sesungguhnya mematahkan atau menghancurkan tulang orang beriman meskipun dia sudah meninggal itu sama seperti mematahkan tulangnya ketika hidup. Ya makanya ketika ngurus jenazah, itu yang lembut ya. Jangan tengkok-tengkek ya. Kan ada juga agak didudukan begitu ya. Didudukan, dipleret, wis dijolno ya. Yang lembut ya. Dimiringkan juga apa? Pokoknya kayak masih hidup aja lah ya. Kira-kira enggak orang hidup di ini tuh dijurugaken kesun apa mboten, Pak? Kesun mboten terima kan nggih? Ya enggak sopan. Ya, sama ya mayit juga begitu. Ya. Diturunkannya dengan lembut ya. Dimiringkan ya. Kemudian diguyurnya juga yang lembut. Jangan pakai semprotan yang kuat banget. Bawahnya juga meskipun disyariatkan cepat ya, tapi jangan juga teledor begitu ya. Si guyong-guyong begitu ya. Anu sing ngasih guling misalnya, hati-hati. Ketika turunkan ke liang lahat gimana? Kan diulungaken pelan nggih. Bukan dibalangaken, ini enggak boleh. Tidak boleh. Ini. Karena memang orang beriman walaupun sudah meninggal dia ya punya kehormatan ya sebagaimana ketika masih hidup di dunia. Baik. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari mencela orang yang sudah meninggal. Di antaranya hadis yang sudah kita bacakan tadi. Hadis inti yang sedang kita pelajari. Janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal. Dan masalah larangan mencela itu juga sebenarnya sudah pernah kita bahas. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sibabul muslimi fusuqun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini seakan-akan hadis yang sedang kita bahas menguatkan hadis ini. Sibabul muslim fusuqun. Mencela orang muslim itu fusuk, perbuatan fasik. Dan juga ditambahi hadis yang sedang kita bahas. Bahkan ya gitu ya, ketika mereka sudah meninggal, mereka sudah jadi mayit, tetap tidak boleh dicela. Kenapa? Di antara hikmah ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencela seorang muslim? Ada 3 alasannya. Ada 3 alasan kenapa kita dilarang mencela orang yang sudah meninggal. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana
fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu telah sampai kepada hasil dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Artinya mereka itu kalau sudah meninggal ya tinggal nunggu apa? Dihisab, tinggal nunggu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah enggak ada keperluan lagi ya orang yang masih hidup ikut ngomentari keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal. Apa manfaatnya kira-kira? Enggak ada. Kalau masih hidup ya Pak, katakanlah ya, mencela kan memang enggak boleh gitu ya, mencela secara asal enggak boleh. Cuma katakanlah kalau celaan itu terdengar oleh si korban misalnya, masih hidup, kira-kira bisa bermanfaat enggak? Ada potensi jadi manfaat enggak celaan itu? Bisa. Ini kan saya bilang ya, ada potensi jadi bermanfaat enggak? Bisa saja. Maksudnya gini, ya. Kalau ada orang melakukan kesalahan, kemudian ada yang mencela, bisa jadi itu jadi bahan introspeksi. Bener nggak? Introspeksi? Introspeksi, apa? Aduh, saya kok jadi malah bundet. Introspeksi, ya. Maaf ya, malah jadi nyebut merek tetes mata ya. Introspeksi, maaf ya. Jadi bahan renungan ya enggak? Ya, bisa saja ya. Bisa marah ya bisa. Bisa jengkel ya bisa. Tapi mungkin bisa jadi ada orang yang berubah gara-gara apa? Dicela gitu ya. Justru malah apa? Jadi titik balik. Iya ya. Kayak ngomongnya mata nyelekit tapi benar juga. Akhirnya apa? Berubah. Bisa? Bisa. Tapi kalau yang dicela mayit, gimana? Ada pengaruhnya enggak? Enggak ada. Enggak ada manfaatnya. Sudah enggak ada kebutuhan untuk apa? Ngomentari seperti itu. Yang ada malah nambahi dosa bagi si pencela. Wong mereka itu ya orang yang sudah meninggal wis tinggal ngunduh hasil gitu loh. Ya, tinggal ngunduh hasil apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Udah enggak ngaruh lagi omongan-omongan orang. Seperti itu. Itu alasan yang pertama nggih. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya namanya mayit itu sudah enggak mampu lagi membalas atau membela diri terhadap celaan yang mereka dapatkan. Iya enggak? Ketika mayit itu dicela, maka mayit sudah enggak punya kemampuan lagi untuk apa? Membela diri. Untuk apa? Melawan. Ya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Udah enggak bisa lagi. Makanya sebagian ulama mengatakan mencela orang yang sudah meninggal itu tingkatan dosanya lebih apa? Berat. Ya orang sudah enggak mampu ngapa-ngapain masih dicela. Nah, maka hati-hati. Jelas ya yang kedua ya? Alasannya ya kenapa tidak boleh mencela orang yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga,
celaan kepada orang yang sudah meninggal ini berpotensi menyakiti sinten? Keluarganya. Ya. Berpotensi menyakiti keluarga si mayit. Menyakiti, mengganggu ya keluarga si mayit. Jelas. Ya. Ketika mungkin ada keluarganya yang sudah meninggal dicela, pasti keluarganya yang masih hidup ya akan terganggu. Ya, enggak terima. Ya, bahkan bisa timbul apa? Permusuhan. Gara-gara ya perbuatan mencela orang yang sudah meninggal. Itu ya, 3 alasan kenapa kita dilarang mencela orang yang sudah meninggal. Masih ingat? Yang pertama, karena mereka sudah sampai kepada hasil perbuatan mereka di dunia. Artinya mereka sudah tinggal ngunduh hasilnya sajalah. Akan dihisab, akan dibalas sama Allah. Kemudian yang kedua, ya karena orang yang sudah meninggal nggak mampu melawan atau membela diri. Dan yang ketiga adalah mencela mayit ini bisa berpotensi menyakiti keluarganya yang masih hidup. Kemudian sebenarnya ada sebuah hadis yang seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya mencela orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Cuma karena hadisnya agak panjang dan waktunya sudah mepet, ya tidak dibacakan ya. Cuma gini, intinya ternyata ada kondisi ketika menyebutkan kejelekan orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Jadi secara asal menyebutkan keburukan, mencela orang yang sudah meninggal itu asalnya apa? Haram, tidak boleh. Tapi ternyata ada kondisi-kondisi yang diperbolehkan. Secara umum, kapan diperbolehkannya? Maka seperti diperbolehkannya mencela muslim yang masih hidup. Nah, konsepnya biar gampang ya secara umum adalah apa? Jadi mencela, menyebutkan keburukan orang yang masih hidup ya. Itu ada juga yang diperbolehkan. Begitu pula ketika sudah meninggal juga ada yang diperbolehkan. Nah, kapan? Ini sama-sama ya konsepnya, baik yang sudah mati atau masih hidup, diperbolehkan untuk menyebutkan keburukan mereka adalah ketika ada maslahat. Ada maslahat. Ada manfaatnya. Contoh misal, ini kita langsung spesifik ke masalah apa? Menyebutkan kejelekan orang yang sudah meninggal gitu ya. Karena kita lagi bahas ini. Berarti kapan diperbolehkan? Contoh, ini sebagaimana di dunia ilmu hadis ya. Karena hadis itu ada namanya apa? Sanad ya, urutan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Ya, misalnya dari sahabat ya, kemudian ke tabi'in ya. Kan Nabi SAW bersabda gitu ya. Yang nangkep sabdanya Nabi SAW sinten? Sahabat. Nanti sahabat ngajarakan ke muridnya tabi'in. Terus ke bawah ya. Nular terus ke bawah. Nah, itu kan ada namanya perawi ya, orang-orang yang meriwayatkan.
Nah, dalam rangka menjaga kualitas hadis, kesohihan hadis, ulama perlu ya mengatakan mungkin ada perawi-perawi yang tidak baik. Ya, misalnya si A ini tukang dusta. Ini menyebutkan keburukan bukan? Sudah meninggal juga. Ya, tapi saat itu ada maslahat. Kalau nggak disebutkan, ini bahaya. Bisa jadi hadis yang dari jalur si A ini apa? Hadis gaweane dewek kabeh, ngarang-ngarang dewek. Kan bahaya. Nah, maka saat itu nggak masalah menyebutkan keburukannya karena ada maslahat. Atau mungkin di antara contoh lain adalah sosok-sosok yang mungkin terkenal begitu ya, banyak pengikutnya, banyak followersnya, tapi punya kesalahan dalam misalnya pemahaman agamanya ya atau amalannya, maka nggak masalah menyebutkan keburukannya gitu ya, nggak masalah ketika menyebutkan keburukannya. Ada maslahatnya nggak? Ada. Di antaranya apa? Agar kaum muslimin itu tidak terbawa kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si orang tadi. Berarti ya intinya itu diantara contoh ya, intinya boleh menyebutkan kesalahan atau keburukan orang yang sudah meninggal asal ada maslahat, ada manfaatnya. Mungkin begitu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah Ta'ala senantiasa menjaga lisan kita agar kita dijauhkan dari apa? Menggunakan lisan yang buruk, khususnya apa yang kita pelajari malam ini yaitu apa? Dari mencela orang-orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala senantiasa menjaga lisan kita agar kita tidak mencela orang-orang yang masih hidup juga. Allahumma amin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.